Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Ayu Melani, Putri Ayu Lestari, dan Tri Apriliani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pro Kontra Perilaku Sufi. Pertama, pro kontra perilaku sufi tentang pendapat Ibnu Ar-Rusyid dan Al-Ghazali. Al-Ghazali dan Ibnu Rusyid adalah dua tokoh dunia filsafat dan tasawuf. Apabila kita memahami posisi mereka, maka tidak akan ada istilah kontroversial dalam pemikiran mereka. Ibnu Rusyid juga akan dipandang sebagai seorang filosof dengan karya besarnya yang memberikan syarah pada pemikiran Aristoteles, dan bukunya berisikan sanggahan dan kritikan atas larangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Akhirnya terjadi larangan keras untuk mempelajari filsafat di madrasah-madrasah Islam, walaupun tanpa mereka sadari, mereka pun mempelajarinya. Sebenarnya Al-Ghazali menjunjung tinggi akal kritis bebas, mengalahkan akal yang dipenuhi taklid yang senantiasa menerima pendapat para tokoh tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu. Meninggalkan apa bebas dalam pandangannya berarti juga menjadikan keimanan. Menurutnya dalam Islam tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Uraian Al-Ghazali tentang sebab akibat atau causality dirasakan oleh banyak pihak sangat kontroversial, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan etos ilmu, bukan dalam kaitannya dengan hakikat kausalitas secara metafisik. Pendapat Ibnu Jauzi. Menurutnya, banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan agar mawas diri dari godaan yang berupa kesenangan atau fitnah dunia. Tetapi, hendaknya selalu bergerak menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya, dan takutlah akan azab neraka. Tuturnya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW juga telah diterangkan mengenai cinta Allah kepada hamba-hambanya dan cinta hambanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya sangat besar kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam barisan yang teratur atau tidak tercerai-berai. Quran Surat As-Saff ayat 4. Diterangkan pula dalam Al-Quran dan hadis mengenai masalah zuhud, tawakal, taubat, syukur, sabar, yakin, takwa, muraqabah atau mawas diri, dan lain-lainnya dari makom-makom yang suci dalam agama. Tidak ada golongan lain yang memberikan perhatian penuh dalam menafsirkan, membahas dengan teliti dan terinci, serta membagi segi-segi utamanya makom ini selain para sufi. Merekalah yang mahir dan mengetahui akan penyakit jiwa, sifat-sifatnya, dan kekurangannya pada manusia. Mereka ini ahli dalam ilmu pendidikan yang dinamakan suluk, tetapi tasawuf tidak berhenti hingga di sini saja dalam peranannya di masa permulaan, yaitu adanya kemauan dalam melaksanakan akhlak yang luhur dan hakikat dari ibadah yang murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat Ibnu Taimiyah. Sufisme mempunyai sejarah panjang dalam kehidupan umat Islam. Dalam rentan itu, posisinya selalu diperdebatkan. Sebagian kelompok secara berlebihan mencelanya tanpa melihat kebaikannya sama sekali. Pandangan Syekh Ibnu Taimiyah sangat objektif. Pendapat-pendapatnya yang saling berseberangan dihadirkan, baik yang mendukung kaum sufi maupun yang menolaknya, lalu menyikapi perbedaan pendapat tentang kaum sufi. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pendapat yang tepat adalah mereka merupakan orang-orang yang berusaha tulus lagi bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kelompok muslim taat lain bersungguh-sungguh. Di antara para sufi itu adalah yang terdepan dan terdekat dengan Allah, sesuai ke Al-Biqai. Pada abad ke-9 Hijriah, muncul beberapa pemikiran penting terkait dengan tasawuf dan sufisme. Di antaranya, yang digulirkan oleh Syekh Burhanuddin Al-Biqai 875 Hijriah. Ia menyatakan sikap
antisipasinya terhadap bagian kaum sufi, di antaranya Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid. Namun di sisi lain, ia juga bersikap lunak dan simpatik terhadap imam-imam sufi. Karyanya di atas sebenarnya lebih spesifik menyatakan bahwa Al-Biqai sama sekali tidak ingin bermaksud menyatakan permusuhan dengan tasawuf maupun dengan para sufi. Berikut beberapa aspek penting yang membimbing kita pada sikap Al-Biqai yang sesungguhnya terhadap tasawuf. A. Penjelasan Al-Biqai tentang kesesuaian jalan kaum fuqaha dan kaum sufi. Hal pertama yang perlu dikemukakan dalam konteks ini adalah sebuah fakta penting bahwa Al-Biqai ternyata menyatakan keamanan jalan kaum fuqaha dengan kaum sufi dalam hal antusiasme masing-masing pihak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan komitmen menjalankan syariat secara batin dan zahir. Dalam hal ini, ia memaparkan sejumlah pernyataan kaum sufi yang ia kutip secara lisan dari Al-Qadi. Ia menyatakan para sufi sejati membangun jalan mereka di atas komitmen teguh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. B. Sikap konfrontatifnya terhadap paham pantisme atau intihadiyah. Salah satu dekator yang menyatakan kepada kita bahwa titik tekad Al-Biqai dalam kitab-kitabnya adalah upaya melancarkan kritik keras terhadap perilaku sufi terlihat dalam saat ia menyerang aliran intihadiyah atau menyatukan dengan Tuhan. Dengan didukung sederet argumentasi, diantaranya komitmen generasi awal sufi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pengakuan Al-Biqai ihwa sikap antipatik generasi awal sufi terhadap paham pantisme, kesalahan pahaman Al-Biqai dalam menggolongkan Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid sebagai penganut paham pantisme ternyata tidak serta-merta membuatnya tidak mengakui upaya imam-imam sufi generasi awal dalam memerangi perilaku sufi dengan kaidah-kaidah yang menyimpang mereka. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.